Banyak yang mengatakan saya menghasilkan Ceylon Seven, G-Acoustic segala macam. Saya bilang secara tidak langsung iya gitu. Kebetulan aja mereka gitu. Halo Sobat Radar Jogja, saya Adi Reno. Di sini kita akan bicara musik bersama dengan tokoh musik di Jogja yang musisi senior, Bang Teuku Dalin. Ya, selamat ketemu ya. Ya. Sehat selalu Bang. Sehat. Begini Bang, di masa pandemi ini kan kita masih banyak sekali kendala-kendala dalam untuk menggelar konser. Ya, banyak banget sih pada saat pandemi itu musisi pada panik karena biasanya mereka bisa, karena ini tebakanku ya, kebanyakan musisi itu hanya berharap manggung dan ditanggap sama I.O atau sponsor, tapi mereka hampir semuanya tidak siap menghadapi pandemi. Kenapa? Satu, tidak ada yang mengira pandemi ini sekian lama. Kita hampir 3 tahun nih. Hampir 3 tahun. Ya. Jadi mungkin kebanyakan musisi 6 bulan mereka masih bisa hidup dari kasnya lah, apalah segala macam. Tapi begitu melewati 6 bulan itu mereka udah megap-megap semua menurutku ya. Karena banyak teman-teman musisi juga mengeluh gitu. Tapi saya selalu mengatakan, ya itu problem semua orang, ya kan? Jadi tetap pada intinya harus tetap berkarya, tapi ya boleh nyambi yang lain, gitu kan? Dan saya suka mengatakan ke mereka, kalian tahu nggak? Begitu pandemi ini selesai 3 tahun, bisa jadi loh selera musik di luar tuh berubah. Generasinya ada yang 3 tahun yang dulunya masih 15 tahun, sekarang 18 tahun. Musik mereka mungkin beda loh, belum tentu dia akan dengerin kamu lagi loh, ya nggak? Karena berubah, ada generasi baru yang muncul. Nah jadi banyak juga yang tanya, terus gimana sebaiknya? Saya selalu mengatakan, enggak, sebaiknya kamu tetap bikin musik, tetap berkarya. Misalnya nih nggak bisa manggung ya, tapi bikin kayak kita di studio kita ini, misalnya orang bisa bikin misalnya live recording, terus diupload ke YouTube. Hanya untuk merimain orang-orang, kita masih eksis gitu, cuma tidak manggung gitu. Nah itu yang saya sarankan. Jadi artinya ya kalau selama pandemi boleh mengeluh, tapi semua orang juga mengeluh, nggak ada yang dengerin ya nggak. Jadi tetap harus bikin terobosan sesuatu apa gitu. Oke. Ini Bang, untuk fenomena sekarang kita lihat pendatang baru artis-artis musisi itu banyak datang dari youtuber muda yang akhirnya mengcover lagu-lagu lama, lagu-lagu nostalgia. Itu bagaimana menurut Bang Dalin, apakah itu memang bisa terus akan jadi booming dan akan menjadi hits gitu ke depannya? Musisi covers itu ada YouTube apa tidak ada YouTube, itu akan selalu muncul ada yang baru, tapi tidak semuanya beruntung, ya kan? Tidak semuanya juga disukai gitu. Tergantung memang dia itu cara membawakannya itu sangat menarik atau memang beda sama sekali tapi tetap orang suka gitu ya. Nah, covers itu di mana-mana banyak gitu. Tapi kalau saya mengatakan covers, kalau pemilik lagu mengatakan di take down di YouTube, dia nggak bisa bilang apa-apa gitu. Nah kalau pemilik ataupun publishernya ataupun perusahaan rekamannya membiarkan, dia hanya dapat subscriber, dia nggak akan dapat monetisasi, dia nggak bisa gitu. Oke. Nah jadi fenomena covers itu akan selalu ada gitu. Itu yang saya pernah nulis tahun berapa itu, antara covers and original. Nah yang paling penting itu jadi musisi original gitu. Nah musisi covers, kalau dia mau sukses, pada akhirnya dia harus menjadi penyanyi yang bawain lagu sendiri gitu, ataupun lagu yang dibikin baru untuk dia gitu. Jadi harus begitu. Oke, Bang Dalin. Mungkin bisa diceritakan, kita melihat dulu Bang Dalin kan pernah ini ya, ketika bekerja di salah satu radio dan waktu itu Abang juga salah satu gitaris
di Jeronimo Band kalau tidak salah. Itu mungkin bisa diceritakan Bang, mungkin festival dulu yang pernah diadakan dan akhirnya bisa mengorbitkan Sheila on Seven sebagai salah satu grup band yang cukup dikenal di nasional. Jadi ya ini mungkin ada kaitannya dengan yang saya katakan tadi, covers and original ya. Tahun 96 itu saya bikin program radio namanya Ajang Musikal, Ajang Musisi Lokal. Programnya kayaknya sampai sekarang masih ada. Oh iya. Saat itu saya membuat itu, kita membuat networking, ada 90 radio di Indonesia yang ikut program itu, dan mereka memutar lagu-lagu band lokal. Tapi senternya tuh di Jogja, di Jeronimo waktu itu ya. Namanya G Indie Production waktu itu. Saya CEO-nya. Saya mau bikin itu karena pada saat itu saya lihat hampir nggak ada band Jogja yang bisa tembus Jakarta gitu. Itu satu. Kedua, waktu itu yang mendominasi Bandung, Jakarta atau Surabaya gitu ya. Ataupun kalaupun ada anak Jogja mau ngetop, dia harus ke Jakarta dulu, berdarah-darah dulu. Dia akan jadi musisi Jakarta gitu. Nah, itu kita bikin, maksudnya kalau kamu mau ngetop, saya berpikir waktu itu ya, hipotesisnya, kan kamu nggak harus pindah dari Jogja, kan bisa aja ngetop dari manapun, ya kan? Nah, kita bikin lah. Terus kita bikin chartsnya tiap minggu. Jadi lagu-lagu mereka itu, demo tape mereka itu bisa diminta harian sama di radio yang 90 itu kan. Nah, pada saat itu masih era kaset dan CD baru mau keluar ya. Orang tanya ke toko kaset, saya dengerin lagu ini namanya Sheila Gang salah satu waktu itu ya. Yang sekarang jadi Sheila on Seven. G Acoustic juga, tapi pakai J Acoustic tulisannya kan. J Acoustic ya. Mereka tanya ke toko kaset, saya mau beli kasetnya band ini gitu. Toko kaset bilang nggak ada gitu. Karena memang mereka belum rekaman, mereka masih muter demo tape-nya di radio. Nah, kenapa kita bikin ajang musikal itu? Kalau mereka di radionya lagunya hits, artinya nantinya mereka kalau rekaman kemungkinan gagalnya kecil gitu. Karena lagunya sudah disukai kan. Nah, itu yang kita bikin waktu itu. Jadi muncullah band Jogja waktu itu, ada Sheila Gang, Sheila on Seven, terus ada Ahead Mandis, terus G Acoustic, macam-macam lah. Cross Bottom, apalah gitu ya. The Rain, banyak lah. Nah, jadi dengan begitulah mereka mulai muncul. Lalu perusahaan rekaman menghubungi saya gitu. Ini ada band yang banyak yang nanya, nih kita mau ambil mereka gimana gitu. Saya bilang ambil aja, nggak apa-apa, kan bagus gitu kan. Nah, jadi banyak yang mengatakan saya menghasilkan Sheila on Seven, G Acoustic segala macam. Saya bilang secara tidak langsung iya gitu. Kebetulan aja mereka gitu. Bisa juga muncul yang lain-lain seharusnya gitu kan. Harusnya bisa lebih banyak lagi gitu. Tapi kembali ke soal covers dan original. Pada saat itu Sheila on Seven itu mereka sudah berani manggung, sudah berani bawain lagunya sendiri gitu. Sementara band-band yang lokal banyak itu mereka masih band covers. Paling punya 1-2 lagu, tapi lainnya bawain lagu lain gitu, lagu dari band-band luar negeri gitu ya. Jadi saya mengatakan dalam musik itu ada istilah siapa duluan dia yang dapat gitu. Jadi siapa yang duluan misalnya Cost Plus ataupun God Bless, ya dia yang duluan, dia yang disukai orang, ya udah akhirnya akan muncul lah covers ini pengikutnya, otomatis kan. Dia akan selalu begitu. Oh iya, oke Bang. Mungkin kedepannya di Jogja ini kan mungkin juga sudah mulai muncul ya pendatang baru Bang. Ya. Mungkin ada rencana ke depan, mungkin apakah Abang juga mengadakan festival yang sama dengan di era tahun 90-an gitu Bang? Saya kira sekarang gamenya berubah ya, udah berubah, permainannya tuh sekarang berubah gitu. Jadi dulu tuh orang tuh harus manggung dulu, dikenal orang atau apa gitu ya. Sekarang enggak, dia cukup punya laptop, punya perangkat rekam yang digital, simple, dia rekam di rumah, dia upload sendiri ke YouTube misalnya gitu ya. Dia bisa ngetop dari situ. Nah, bahkan setelahnya baru mulai dia dikenal orang, ditanggap orang untuk manggung gitu. Jadi berubah sekali gitu. Termasuk juga
distribusi lagu dulunya fisik, sekarang nggak fisik gitu ya. Mungkin di media juga sama, mengalami hal yang sama juga gitu. Karena begitu cepatnya pergerakan media digital ya, online. Jadi media cetak itu nggak akan ngejar lagi untuk orang butuh berita yang cepat. Cetak butuh waktu, belum nyetak, pengiriman, layout segala macam. Jadi dia akan selalu lambat gitu. Iya bang. Jadi menurut saya di musik akan sama juga gitu. Itu yang saya katakan. Hey man, sekarang kan kamu rekaman kan nggak harus satu album, ya kan? Kamu satu lagu upload single. Bulan depan single lagi, kan nggak apa-apa. Kan nggak butuh, orang nggak butuh fisiknya, gitu kan? Iya betul. Nah jadi itu yang saya pernah bahas bahwa misalnya ada yang mengatakan di Spotify itu ada sekitar 4,5 juta playlist, ya kan? Nah katanya kalau kamu dengerin semua lagu yang ada di Spotify itu, kamu butuh waktu sekitar 5-6 tahun baru habis semua lagu. Artinya sekarang rekaman itu mudah, tapi terkenal itu lebih sulit gitu. Nah, tapi intinya bagaimana bisa terkenalnya nggak? Harus promosi? Nggak, menurut saya. Nggak juga ya bang? Nggak juga, karena kalau dengan promosi terkenal, semua orang yang punya uang bisa terkenal gitu, ya kan? Kalau lagunya bagus, penyanyinya keren, itu otomatis orang akan share gitu. Dia akan terkenal dengan sendirinya. Itu yang saya katakan, setiap lagu punya nasibnya sendiri gitu. Jadi itu bedanya gamenya zaman sekarang ya, maksudnya di musik lah gitu. Jadi nggak sama gitu. Oke bang. Mungkin ini bang, ini tertarik juga saya mengulik ini. Abang kan sekarang juga ini kan jadi punya recording kan di F Musik ya. Itu kedepannya itu targetnya itu sebenarnya musisi solois atau band atau mungkin genre-genre musik yang ditarget untuk bisa diproduksi sama abang gitu, apa sebenarnya sih kita apapun ya, tapi maksudnya kembali lagi sekarang ini orang itu bisa rekaman dari kamar kosnya sendiri, ataupun dia mau rekaman di studio yang profesional seperti ini, ataupun dia itu membuat tim sendiri. Jadi kami nggak terlalu banyak target sih, maksudnya yang penting itu kalau saya melihat yang penting itu ada pergerakan di Jogja ini gitu ya. Nah walaupun kadang-kadang banyak juga yang waton-waton banget tuh asalnya dia upload gitu kan, nggak apa-apa juga gitu ya. Nah tapi itu yang dikatakan pada akhirnya tuh yang dapat itu juga yang dia punya tim yang bagus, bekerja dengan benar gitu. Itu yang saya katakan. Kamu bisa punya laptop yang bagus ataupun MacBook yang bagus, kamu bisa bikin musik di kamar kos. Tapi kalau kamu mau sukses, kamu nggak bisa sendiri gitu. Kalian harus ada tim, misalnya yang program musiknya siapa, tetap harus hire musisi untuk gitarisnya siapa gitu. Nggak bisa semuanya digantikan dengan perangkat misalnya MIDI ataupun komputer ya. Artinya kecuali kamu memang bikin musik itu EDM ataupun musik-musik yang house gitu ya. Tapi dalam kenyataannya pada saat kamu misalnya lagu kamu disukai orang, apakah lagu kamu itu bisa dimainin sama orang apa enggak gitu. Nah, tetap harus ada unsur human-nya gitu menurutku gitu. Oke bang. Ini bang, mungkin saya nyambung juga soal copyright. Jadi copyright kan sempat jadi polemik pas Ahmad Dhani keluar dari Wami karena dianggap tidak transparan, kemudian mengelola lagunya sendiri. Nah ini sebenarnya mungkin bisa dipahamkan dulu sebenarnya konsep copyright di dalam musik itu seperti apa, dan apakah Indonesia sekarang sistemnya sudah ideal untuk musisi bisa berkarya dan copyrightnya bisa dilindungi gitu. Sebenarnya itu kan sudah ada aturan mainnya. Waktu kasus Ahmad Dhani itu, saya tuh iseng saya ngobrol sama Adi Kla. Adi itu juga dia kan salah satu direktur atau apa di LMKN. Nah, jadi saya selalu mengatakan siapa sih
musisi yang paling tinggi derajatnya, yang derajatnya paling tinggi itu yang bikin lagu, ya nggak? Ya, Nah, penciptanya ya. ya pencipta lagu. Ya. Tapi pada saat lagu itu dirilis, diproduksi, kan ada perusahaan rekaman di situ, yang membiayai studionya, yang membiayai musisinya, proses produksinya, ya kan? Nah, siapa yang punya hak masukin itu ke digital store dan ke YouTube? Yang punya hak siapa? Pemilik lagu, pencipta lagu, atau bandnya, atau penyanyinya, siapa yang punya hak? Yang punya hak perusahaan rekamannya, ya nggak? Jadi mereka yang pemegang copyright-nya, Publisher gitu ya Bang ya? publisher ya. Publishernya. Nah, begitu mereka masukin, kalau kita ngomong ke kasus Ahmad Dhani salah satu misalnya, saya nggak begitu tahu detail ya, tapi dulunya seperti apa perjanjiannya dengan perusahaan rekamannya, ya kan? Nah, saya juga mau ngomong ke Adi, tapi Adi bilang, iya itu juga lagi jadi PR kita, dia bilang gitu ya. Karena kalau Ahmad Dhani misalnya dia nggak puas, bagaimana bikin supaya Ahmad Dhani mengerti, ataupun saya sebagai yang punya lagu, saya dapatnya segini, kok bisa segini? Angkanya dari mana gitu, ya kan? Padahal kan penyanyi kan puluhan ribu mungkin ya, band ya kan? Iya. Bagaimana caranya Wami membaginya misalnya gitu ya? Kan itu yang membingungkan ya nggak? Iya. Nah, saya pernah bilang ke Adi, sebenarnya simpel loh caranya, ya kan? Kita bisa ambil patokan misalnya berapa banyak plays yang dimainkan di misalnya di Spotify, itu akan jadi angka pijakan untuk Wami untuk sampai dengan periode tertentu misalnya gitu kan. Nah, ini kenapa Anda dapat segini? Karena jumlah playnya segini. Jadi angka itu yang bisa membuat para musisi itu mengerti gitu. Nah, selama ini mungkin belum dijalani oleh Wami, mungkin mereka masih bingung cari formulanya gitu, menurutku. Dan ini juga ya, karena ada proses adaptasi ke distribusi digital ini kan jauh sekali sistemnya dengan mungkin dulu yang pakai pita atau pakai cakram gitu. Justru sekarang itu sangat traceable menurutku, karena lognya ada semua. Kita bisa tahu, misalnya kita lihat di YouTube viewersnya berapa. Walaupun kamu masuk 5 kali, 6 kali, kamu nggak kehitung kan, sama sekali kan? Ya nggak? Iya. Artinya teknologi sudah bisa menghitung itu gitu. Iya. Nah, itu menurutku sangat mudah gitu. Nah, yang belum mudah itu, mereka itu dulu kan punya perjanjian di era sebelum digital. Nah, itu yang harusnya mereka bicara dengan perusahaan rekaman yang lama gitu. Iya. Nah, salah satu isu juga kan banyak yang mengatakan kenapa sih Laon Seven nggak pernah selama pandemi itu nggak pernah live streaming gitu, ya nggak? Iya. Nah, saya juga menduga hal yang sama gitu. Banyak orang bingung kenapa mereka nggak mau gitu ya. Saya baru dugaan ya. Dugaan saya itu mungkin loh ya. Mereka kalau live streaming, sementara lagu yang dibawain sama Sheila itu lagu-lagu waktu mereka rekamannya dengan Sony. Kan itu kan harus ada pembicaraan kan? Karena kan bisa di stop di tengah jalan. Oh. Iya. Ya nggak? Nah, mungkin itu juga mereka, nggak usah, ngapain gitu, ribet gitu. Ataupun nggak mau nanti yang untung malah perusahaan rekamannya, bukan kami yang main gitu. Benar nggak? Bisa jadi ya. Nah, jadi itu yang banyak orang nggak ngerti. Maksudnya, Oke. termasuk misalnya kita bikin podcast kayak gini, tiba-tiba ada background musik, suara gitu ya, kena copyright gitu. Ya nggak? Iya, iya. Kan di YouTube ataupun di Facebook atau di mana kan seperti ada di tanam software ya kan yang bisa mendetek lagu apa gitu Iya, kan. betul. Nah, artinya saya mengatakan ke musisi, udah deh, jangan bawain lagu orang lain. Paling aman tuh lo bikin talk show aja deh gitu, ngobrol aja, malah jelas. Iya. Ya nggak? Tapi ini Bang menarik, Ahmad Dhani kan sempat ini, dia mengatakan bahwa ini lagu yang nyiptain gue, tapi dibawakan di beberapa stasiun swasta televisi dan itu tidak izin ke gue, dan pendapatan saya dari Wami untuk kontrak di televisi juga tidak jelas, saya tidak tahu gitu loh Bang. Alasannya seperti itu. Ya, tapi kan bagi TV station ya, misalnya ada lagu ini dibawain, masa aku harus nanya ke yang punya lagu? Aku nanya lagu ini dulu direkam sama perusahaan rekaman mana, bener nggak?
Iya, iya. Dia kan hubungannya sama perusahaan rekaman ini dong. Iya, iya. Ya nggak? Iya, betul. Kan nggak mungkin dia ke sini karena pemilik apa mungkin ya hak siarnya ataupun di broadcast ulang oleh TV atau segala macam itu kan cuma perusahaan rekaman ini. Iya. Ya nggak? Iya, iya. Jadi mungkin TV ya berhubungan dengan perusahaan rekaman ini gitu. Nah, masalahnya itu yang saya suka katakan, harusnya band-band yang lama ini, yang dulunya kan kadang mereka juga belum tentu di satu perusahaan rekaman, ya nggak? Ada sekian volume di, misalnya di Aquarius, satu mereka pindah. Tapi kan lagu kan nempel kan? Masih ada di YouTube segala macam kan, orang bikin cover segala macam. Harusnya mereka renegosiasi dengan perusahaan rekamannya gitu. Sorry bro, dulu waktu gua bikin lagu rekaman sama perusahaan rekaman kamu belum ada YouTube. Ini sekarang di YouTube ada, bagi dong ke gue. Kan gitu, bisa harusnya gitu. Iya, iya. Ya kan? Oke. Iya, iya. Nah, itu yang kemarin Wami ataupun Adi nanya ke saya. Sekarang kalau gimana caranya ya? Dia mau narik sendiri itu gimana caranya coba? Iya. Membingungkan juga ya Bang Iya. itu. Ataupun dibawa orang di wedding. Iya, di wedding. Terus dia mau ke gedung datangin tadi lagu saya 2, kan susah juga. Padahal wedding malam minggu ini ada 20 di berbagai kota, ya nggak? Iya. Iya. Kalau mungkin mengadain konser khusus lagunya Dewa gitu mungkin lebih enak lagi ya Bang, mungkin kalau seperti itu ya, jadi izinnya itu langsung ke Ya, tapi izinnya kan orang nggak mungkin ke penyanyinya. tetap ke publisher ya berarti. Dulu dia di rekamannya tuh dengan apa gitu, dengan Iya. Aquarius kayak atau apa kayak gitu kan? Iya. Kan nggak mungkin. Kadang juga kan ada satu lagu itu kan diciptakan 2-3 orang kan? Iya. Kan sulit. Iya, iya betul. Gitu. Iya. Oke. Jadi menurutku ya harusnya para musisi itu dia harus, saya mau tinjau ulang perjanjian kita dulunya gitu. Dia datangin perusahaan rekaman, Iya. ya kan? Kalau dipakai YouTube, gua dapat dong, ya kan? Karena kan si YouTube ngirimnya ke perusahaan rekaman. Iya. Nah itu yang saya katakan, kalau Ahmad Dhani kirim email ke YouTube, dia komplain di lagu saya, itu nggak akan digubris sama YouTube. YouTube hanya mau gubris, ini dulu publishernya ini yang pertama nerbitin lagu ini gitu. Ya nggak? Iya, iya, iya. Sama kayak artisku di F, lagunya itu dipakai buat backgroundnya Mas Butet, ya kan? Iya. Nah, ternyata Mas Butet nggak bisa monetize, ya kan? Oh iya, iya. Ya karena kan pemiliknya di F kita, memang lagunya Ence, ya kan? Iya, iya, iya. Nah, untungnya kita bilang jangan di take down gitu. Ya, tapi kan Mas Butet nggak bisa monetize, Oh. ya kan? Iya, iya, iya. Nah itu makanya saya bilang hati-hati banget. Memang nggak boleh sembrono bawain lagu orang gitu. Nah sekarang yang perlu dibenahi itu, kalau mau bawain lagu orang ini saya harus izin ke siapa kan gitu, Iya. ya kan? Iya, Bang. Nah saya izinnya harusnya ke perusahaan rekamannya gitu. Nah sekarang misalnya kalau kita muter di iTunes ataupun di Spotify kan ada labelnya kan, ya izinnya ke sana. Soal labelnya nggak ngasih ke penyanyinya itu urusan kalian gitu, ya kan? Dulunya gimana gitu kan? Mungkin buat musisi muda yang ingin berkarya juga, ketika dia mau bikin lagu, itu apa yang bisa dilakukan agar lagu ini aman secara copyright, dan ketika nanti sudah tenar, biar dia juga mendapat keuntungan yang setimpal dengan karyanya itu. Jadi setiap lagu itu sekarang begitu kita upload pertama lewat digital store, jadi digital store itu dia hanya alat putar sebenarnya, tapi itu ada agregator ya, seperti TuneCore, terus apalah CD Baby atau apa gitu ya, yang ditunjuk oleh yang sebagai distributornya ke digital store gitu. Nah kebanyakan tuh perusahaan rekaman dia bisa upload sendiri, tapi kalau dia penyanyi bikin dari rumah, dia harus lewat apa, agregator gitu. Nah, setiap lagu itu punya seperti ada ininya, tau gak? Kalau buku itu kan ada apa ya, ISBN. Oh iya. Iya. Lagu tuh semuanya ada. Begitu kita upload dapat ininya, code-nya itu, gitu. Nah, jadi
Kalau Ari misalnya rekaman sendiri, upload sendiri, kamu tetap lewat agregator, kamu akan dapat ISBN-nya itu tadi gitu. Iya. Nah setelah itu lagu kamu dipakai siapapun, YouTube segala macam, YouTube tahunya ke sini. Iya. Labelnya itu apa? Apakah itu label sendiri juga nggak apa-apa gitu. Saranku gitu. Iya. Abang kan dulu ke Jogja sekitar tahun 80-an ya Bang ya? Ya 84 ya. Oh sekitar 84. Di sini studi di APMD kan, Ya. di pemerintahan desa, terus S2 UGM Ya. di kebijakan publik. Tapi dulu kan ini ya sering dalam tanda kutip ngamen ke kafe-kafe kan itu. Ya. Itu memang karena hobi atau memang karena untuk menunjang mungkin biaya enggak, sekolah atau bagaimana itu Bang dulu? Itu saya banyak juga band-band mengatakan kalau band cafe itu kan band cover saya. Dulu saya main gitar gitu ya. Oh iya. Dulu saya terakhir main band di cafe itu tahun 2000. Terus saya berhenti karena saya masuk S2 segala macam, saya kuliah. Dulu tahun 2000 itu saya satu musisi loh ya. Kita udah dapat sekitar 150.000 satu orang. Tahun 8 Tahun 2000 terakhir loh ya. tahun 2000. Sekarang ini katanya masih segitu juga. Bahkan di bawahnya gitu. Iya. Ya nggak? Iya. Nah, pertanyaannya kenapa? Iya. Ya nggak? Dulu itu memang nggak banyak band yang bisa jadi band cafe yang bagus gitu ya. Oh. Terus dulu kan alat band mahal, gitar mahal, studio latihan nggak banyak, ya nggak? Iya. YouTube belum ada. Sekarang anak kecil bisa belajar dari rumah gitu, bahkan lebih jago mainnya gitu kan. Iya. Nah, akhirnya tuh itu yang saya katakan supply-nya lebih banyak daripada demand-nya. Jadi musisinya supply-nya banyak banget sekarang. Jumlah band-nya. Jumlah kafe sih segitu aja, bahkan ada yang mati gitu kan. Nah, jadi akhirnya murah musisi gitu. Iya. Ya kan? Oke. Dulu nggak punya pilihan banyak kafe-kafe itu. Gitu. Iya. Kalau ini Bang, gitaris yang menjadi favorit Abang atau mungkin grup band itu? Aku sih nggak ada yang khusus satu tuh nggak ada ya. Tapi Ada. kalau kita karena kita dulu main di kafe, kita suka bawain macam-macam. Terus tiap minggu kita update 2 lagu baru gitu ya. Apa yang lagi hits gitu. Karena konsepnya band cafe kan bawain lagu yang hits kan. Iya. Cuma bedanya bandku dulu itu kita lebih suka bawainnya tidak terlalu persis. Kita bawain gaya kita sendiri gitu. Iya. Jadi nggak ditiru plek gitu. Iya. Karena menurutku nggak semua lagu harus ditiru plek gitu kan. Iya. Harus ada ruang buat kita dong, improve buat gaya kita gitu. Iya. Nah itu yang saya katakan, kalau lihat sekarang, bawain persis banget, ngapain? Mending karaoke aja kan? Ya nggak? Kalau alirannya band dulu, mungkin nama sama aliran dulu namanya apa Bang? Band yang pernah di... Ya kita dulu kan istilahnya top 40 ya, jadi Top 40. ya, kenapa top 40? Karena istilahnya kan, dulu kan ada Billboard ya, Billboard itu kan selalu ada bikin top 40, 40 lagu yang hits kan gitu. Iya. Nah itu kan tiap minggu kan tanggal lagunya kan, Berputar 2 terus. kelempar, 3 kelempar, masuk yang baru gitu kan. Iya. Gitu. Jadi kita itu patokannya gitu. Patokannya. Iya, berarti bisa slow rock, bisa pop, bisa Pada blues. saat itu lagi hits apa gitu ya. Ya udah, kita bawain itu gitu. Oke. Tapi ada juga lagu-lagu lama yang orang tahu semua gitu kan. Siap. Oke. Nah makanya kalau menurutku sekarang dunia musik di kafe itu sekarang malah agak mundur menurutku. Iya. Ya kan? Iya. Istilahku tuh kafe, restorannya mahal, tapi low budget buat musisi satu. Kedua, investmentnya di sound itu seadanya gitu. Iya. Ya kan? Iya. Aku suka bilang gini, itu band akustikan terus mainnya kahon gitu, nggak keren menurut Nggak keren. nggak dapet gitu. Iya. Ya di masa pandemi ini kan memang ini ya Bang, banyak kafe-kafe tutup ya karena pandemi, terus musisi juga ini susah untuk bertahan sampai menjual alat-alatnya seperti itu. Jadi karena mungkin inovasinya sudah buntu karena tidak segera mengeluarkan karya-karya yang digital online gitu Bang. Mungkin untuk inovasi ke depan Bang, untuk pendatang baru ini bagaimana upaya untuk bisa menutup itu loh. Jadi mungkin kan secara profit kan sekarang untuk manggung ke kafe juga persaingannya susah kan seperti itu. Iya. Ya jadi
musisi yang mahal itu adalah musisi original. Yang mereka pendapatannya paling besar itu dari panggung, bukan dari kafe, ya kan? Nah kalau kita ngomong musisi kafe itu musisi cover, ya nggak? Nah tapi kalau mau ngomong musisi original tuh yang punya album tuh mainnya di panggung, gitu. Nah sekarang yang banyak mengeluh itu kan musisi kafe, ya kan? Kalau musisi kafe itu kan istilah saya itu kan pengrajin, ya nggak? Bawain lagu orang lain, ya nggak? Nah bedanya musisi-musisi original itu mungkin mereka sama susahnya, tapi bedanya mereka tidak mengeluh gitu, ya nggak? Mereka udah terkenal masa mengeluh kehabisan beras di rumah gitu kan? Nggak lucu banget kan, malu kan? Harus kelihatan, oh enggak, kita fine-fine aja gitu kan? Nah jadi itu yang saya katakan ke musisi-musisi yang di kafe itu, yang wedding waktu itu kan, saya bilang, enggak, sekarang ini solusinya adalah tetap bermusik walaupun tidak main di kafe, bikin karya, tapi kerjain apapun itu yang lain, yang penting bisa hidup gitu, ya kan? Dan jangan berharap, harus dapat uang dari musik, nggak bisa, gitu. Memang kondisinya begitu, ya kan? Nah sama kayak saya punya bisnis villa gitu kan, semua orang teriak kan, hotelnya nggak, tapi memang nggak ada orang, mau diapain gitu kan? Pandemi kan orang lagi mobilitasnya dibatasi, harus ini harus itu gitu kan? Ya jadi tunggu aja, semoga bisa melewatinya dengan baik gitu. Iya, betul. Oke, Sobat Musik Radar Jogja, kita tadi sudah berbincang banyak dengan musisi senior Jogja yang cukup dikenal di nasional dan mempunyai banyak ide-ide segar di kancah musik nasional. Dan kita nanti akan berjumpa di lain waktu ya Bang. Sehat selalu, terima kasih banyak. Oke, jangan lupa Sobat Radar Jogja untuk like, komen, subscribe di channel kami supaya channel kami lebih maju lagi. Sukses mulia Bang. Ya, terima kasih sudah berkunjung. Oke, terima kasih.